Halo kawanku semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Nyangkut Clubhouse. Nah, sesuai judul ya teman-teman. Jadi gimana caranya kita trading, gimana caranya kita invest, kita bermain di crypto market yang sangat volatilitas ini dengan tanpa stres, dengan tanpa perasaan yang pusing, dengan tanpa kita ngecek HP dan ngecek portofolio kita tiap saat ya. Jadi bisa kalian lihat di sini teman-teman, ada chart ZIL di Binance ya. Nih. Jadi ZIL ini bisa naik 3% dan turun 3% pula dalam waktu yang sangat-sangat singkat, hanya beberapa menit. Karena ini adalah chart 1 menit. Nih, pergerakannya cepat banget kan? Nih. Naik segini, turun segini dalam hanya waktu beberapa menit aja ya. Ini analisa teknikalnya kita bahas nanti dulu ya. Gue mau nunjukin meme dan ada yang nanya juga kemarin, ada pertanyaan menarik ya. Nah, di sini kita lihat, gue liatin meme dulu ya. Ini dari Stongmologi di Instagram ya. iPad kan. Atas SpongeBob. Crypto crash nih. Kata Patrick. Keep hold. Porto gue aja dah minus 60% gitu. Gue dah Carlos Bob kata Patrick kan. Keep hold and get Lambo. hot. Gue tampol anjing. Nyangkut kok ngajak-ngajak. Terus ini ada yang komen yang anjing yang ngajak hot. Padahal lagi bearish. Ya. Can relate ya. Terus ini guys, ada yang nanya juga di komentar, Bang CRV infonya hari ini naik sampai berapa gitu. Terus gue jawab, ini 2 hari yang lalu ya, bukan kemarin. Terus gue jawab, kayaknya bakal koreksi dulu. Kalau udah profit, take profit aja dulu bang. Ada yang komen lagi 46.000 kayaknya. Gue udah bilang ini take profit ya, jangan gaya ketinggian dulu. Terus di grup chat Telegram juga ada yang nanya nih, ada yang bilang, Min, terima kasih infonya Ren, kemarin naik ke langit gitu. Nah terus gue jawab nih, yang udah profit jangan lupa take profit ya. 2. Jadi yang pertama tadi udah gue ingetin buat take profit. Terus ada yang nanya lagi, untuk saat ini koin yang bagus apa gitu. Gue jawab, kalau untuk koin yang stabil banget sih nggak ada, kecuali USDT karena itu stable coin. Ya, gue katain lagi, bahkan koin fundamental sekelas BNB aja, kalau market crash ya hancur juga gitu. Yang paling penting adalah posisi entry yang bagus sama manajemen alokasi dana ya. Kalau masuk jangan langsung all in, kalaupun turun masih bisa average down ya. Itu yang gue katakan kepada member gue di Anti Nyangkut Clubhouse di Telegram ya. Jadi gue nggak ada bilang buat kalian suruh nge-hold ataupun apapun ya, karena memang posisinya lagi bearish ya. Di video sebelumnya gue juga tunjukin posisi yang bagus buat entry ya. Di video ini jangan jual ZIL kalian dulu untuk gitu bang. Bonus posisi entry yang bagus ya. Jadi di sini ternyata ZIL memang sesuai prediksi kemarin ya, bakal koreksi terlebih dahulu sebelum terbang ya. Ini udah gue bahas guys di ini technical ZIL dan posisi ZIL entry yang mantep. Buat yang percaya langsung cek aja videonya. Di situ gue bilang bahwa jangan entry lebih dari 20% ya. Terus tunggu posisi sampai Fibonacci terus, dan juga di titik supportnya. Oke. Selain itu gue juga bahas nih di sini cara trading terbukti profit ya. Di sini analisa teknikal, terus cara profit, terus pakai stok RSI ya. Kalian cek aja langsung videonya untuk dapat menambah caranya biar kita dalam trading bermain di crypto market ini bisa memiliki pikiran yang jernih, tanpa stres, tanpa pusing, tanpa cek portofolio terus menerus ya. Di sini akan gue bahas hal dasar terlebih dahulu ya, dalam trading akan menjadi landasan dalam kalian ya berinvestasi ya. Di sini Warren Buffett, investor nomor 1 dunia, pernah bertitah, rules number 1, never lose money. Rule number 2, never forget rule number 1. Di sini peraturan nomor 1, jangan pernah kehilangan uang. Peraturan nomor 2, jangan pernah melupakan peraturan nomor 1 ya. Jadi mengapa Warren Buffett bisa berkata seperti ini gitu? Jadi penjelasannya akan gue jelasin di sini ya. Jadi quote tersebut mencerminkan betapa mudahnya kita kehilangan uang dan berapa sulitnya kita mendapatkan uang di market ya. Kok bisa bang? Ya ini penjelasannya. Dah gue bikin ini. Ya jadi penjelasan di sini minimal kalian punya duit 1 juta. Ya. Minus 50% tuh. Duit kalian jadi berapa ya? Jadi 500.000. Untuk mengembalikan duit kalian jadi 1 juta, perlu berapa persen keuntungan? Apakah 50%? Ya enggak. Kalau cuma nambah 50% profit, itu cuma jadi 750.000 guys. Ya. Kalau mau balikin ke 1 juta ya berarti perlu berapa? Ya perlu 1 juta. Ya perlu keuntungan 100% ya.
Jadi begitu ya guys, analogi dari penjelasan Warren Buffett tadi ya. Itulah alasan mengapa kita tuh lebih mudah ngebakar uang, lebih mudah ngebuang uang di crypto market. Padahal kita udah ngumpulin susah payah kan, udah kerja mati-matian gitu. Pas main di crypto market malah minus puluhan persen ya. Jadi abu anjir. Nah, jadi gimana caranya Bang biar kita bisa profit, biar kita bisa survive di market crypto yang memiliki volatilitas tinggi ini ya. Tentu ada strategi ya yang dinamakan dengan money management dan alokasi dana. Di video sebelumnya gue udah bilang jangan entry lebih dari 20% ya, itu yang dinamakan alokasi dana. Jadi di sini akan gue bahas lebih lanjut. Jadi kita cari dulu akar permasalahan dari mengapa kita trading itu gak tenang, mengapa selalu stres sih misalkan ya. Jadi setelah gue analisa ya, berdasarkan pengalaman gue, pengalaman teman-teman trader gue yang lain gitu, salah satu penyebab utama yang menyebabkan kita tidak tenang dalam trading itu adalah lot yang terlalu besar ya. Yaitu jumlah uang yang kita masukin, jumlah uang yang kita investasikan itu terlalu besar gitu. Kayak ini, misal kalian punya duit 1 juta ya, literally cuma 1 juta di kantong ya. Itu hitungannya uang dingin ya, maksudnya uang nganggur gitu, bukan uang kebutuhan ataupun keperluan penting ya. Kalau uang kebutuhan mah ya makin pusing gitu. Ya. Jadi misalkan kalian punya 1 juta, kemudian porto kalian tuh minus 50% guys. Apa yang akan kalian lakukan? Ya kalian akan otomatis ya, respon alami dari manusia adalah mengecek porto terus menerus gitu. Wah, gua harus ini nih, ngecek porto terus nih. Kalau naik nanti bisa ini bisa nambah kerugian yang ada gitu. Gak boleh ketinggalan momentum gitu. Nah, jadi kita ngecek porto terus menerus. Apa yang terjadi ya? Kemungkinan besar kerjaan kita hancur, terus tradingan kita juga hancur gitu. Karena kebiasaan buruk ini yaitu entry lot yang terlalu besar gitu guys. Jadi gimana caranya manajemen portofolio yang benar gitu, alokasi dana dan money management yang baik, agar kita trading itu juga jernih pikiran dan menghasilkan profit yang sehat juga gitu bagi keuangan kita. Oke teman-teman, jadi udah gue bikin ini ya 2 contoh analisa contoh kasus ya. Jadi contoh trader yang pertama itu adalah trader all in yang suka all in. Yang kedua ini yang menggunakan manajemen portofolio ya. Jadi di sini trader all in itu misalkan dia punya duit 1 juta, ya, dia entry langsung ke market 1 juta. Tipe trader all in itu adalah trader yang suka sekali untuk masuk suatu koin, dia tuh langsung menggunakan seluruh uangnya gitu. Ya di sini gue menggunakan angka 1 juta. Kita simak baik-baik ya teman-teman, jangan sampai kelewatan di sini. Semoga teman-teman juga paham semua. Ya di sini misalkan kita punya duit 1 juta nih. Ya 1 juta. Market kemudian minus 20%. Ya. Duit kita kurang berapa ya? Kurang 200.000. Terus sisa duit 800.000 ya. Gede nggak ini? Ya gede. Terus kalau kita lihat jika kita menggunakan manajemen portofolio ya, di sini kita cuman entry 20% dari modal. Ya di sini modal kita berapa tadi? 1 juta. 20%-nya berapa? 200.000. Jadi misalkan kita beli koin ZIL sebesar 200.000, kemudian minus 20% ya. Itu sebesar berkurang 40.000. Sisa duit jadi salah nih. 960.000 ya. Nah, di sini aja udah kelihatan perbedaan ya, teman-teman. Dari minusnya. Di sini minus 200.000 banding 40.000. Itu jauh ya, teman-teman. Tentunya memang ada ya yang namanya high risk high gain, low risk low gain ya. Di sini pun kalau kita misalkan entry 1 juta, kalau nambah 20% ya duit kita ya nambah 200.000 ya. Kalau cuma entry 200.000, kalau nambah 20% ya cuman untung 40.000. Ya emang gitu guys. Emang sudah kodratnya atau hukum alamnya kalau risiko yang tinggi itu juga dibarengi dengan reward atau hadiah yang tinggi pula ya. Tetapi hal itu jadi bumerang juga bagi diri kita, yang mana menjadikan kita tuh jadi toxic trader gitu. Jadi nggak tenang tradernya, bahkan bisa menghancurkan diri kita di tradingan ini ya, dengan lot yang terlalu tinggi tadi. Nah, terus gimana dong bang kalau cuman dikit-dikit kayak gini ya, kapan kayanya kitanya gitu.
kapan dapat untung banyaknya gitu. Nah, jadi teman-teman, jadi di sini gue berusaha untuk untuk menggiring teman-teman menjadi seorang trader konservatif ya. Artinya adalah trading yang lebih mementingkan Warren Buffett tadi, jangan pernah kehilangan uang ya. Bisa mungkin kita tuh nge-save uang kita jangan sampai berkurang, tapi malah nambah ya, walaupun sedikit. Kalau sedikit kan dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya. Kita analisa di worst case-nya terlebih dahulu. Ini gue masih bilang minus 20% guys. Gimana kalau misal 40% ya? Kita edit dulu nih. Kasus terburuk misalkan nambah jadi 40%. Ya. 40%. Jadi berapa minusnya? Minus 400.000. Sisa duit berarti 600.000. Jangan menggunakan manajemen porto jika kita nambah minus lagi 40%. Terus minusnya 40% ya. Berarti kita total minus 80.000. Sisa duit 920.000. Bayangin teman-teman, kalau kita punya duit 1 juta kemudian jadi 600.000, pusing nggak? Ya pusing ya. Bisa zero nggak? Enggak, karena kita nggak punya duit lagi. Sedangkan di manajemen portofolio kita cuma minus 80.000. Bisa zero nggak? Ya bisa. Kalau mau zero berapa? Kalau gue biasa pakai 20% lagi. Ya. Kita zero lagi 200.000. Ya, total entry 400.000 ya. Gue lupa bilang ya teman-teman, kalau sisa duit ini yang di manajemen porto artinya itu adalah aset ditambah modal yang kita punya ya, yang kita pegang, yang nggak kita entry. Jadi di sini sebenarnya gue kasih keterangan ya. Duit yang kita pegang 600.000 karena kita udah entry pertama 200 dan zero yang kedua 200, jadi total kita entry di market 600 ya. Kita masih megang duit 600.000. Nah teman-teman, ini kita bandingkan ya. Kalau yang pertama minus 600.000 balik ke minus 20% itu jadi berapa? Ya jadi 800.000 kan. Nah, ini 800.000 lagi balik. Nah misalkan minusnya 20% lagi ya. Sedangkan kalau yang ini, kalau kita manajemen porto, kalau kita balik ke minus 20%, berarti entry pertama, entry 1 ya, itu duit kita adalah sebesar 160.000 ya. Kan dari 200.000 ya teman-teman, minus 20% lagi jadi 160.000 lagi. Pas entry 2 kan kita entry di minus 40% ya. Kalau dia balik ke 20%, berarti dia untung 20%. Berarti dia 240.000. Total 400.000 ya. Nih, kalau di kasus pertama, kasus all in, market balik ke minus 20%, sisa duitnya jadi masih minus 800.000. Kalau di kasus manajemen portofolio ya, di sini total setelah balik ke recover 20%, dia masih punya modal ke awal yaitu 400.000 ditambah 600.000, berarti dia balik ke modal awal 1 juta rupiah ya teman-teman. Jadi begitu. Ini kalau balik ke 20% ya. Terus gimana bang kalau misalkan dia balik ke break even point yaitu 0 ya? Sederhana. Kan kita entry tadi 200.000 ya. Yang ini yang pertama. Berarti yang entry 2 jadi 280.000 karena dia untung 40%. Jadi berapa totalnya? Yaitu 480.000. Total modal atau total modal yang dipunyai yaitu total modal sama dengan 1.080.000. Nah, jadi dia di sini mendapat profit 80.000 ya jika market kembali recover atau kembali ke nilai semula. Sedangkan di market all in, di teknik all in itu dia cuma dapat 1 juta rupiah guys. Atau nggak ada untung, nggak ada rugi. Kalau di manajemen porto dia masih untung 80.000 ya, bayangin. Ya ini angkanya emang kecil ya teman-teman, 80.000. Tapi gimana kalau misalnya kita punya modal 10 juta? Ya kalian pikir aja sendiri ya. Karena ini kita pakai contoh modal yang sedikit yaitu 1 juta. Terus selanjutnya ini ya info koin yang bagus untuk diserok saat lagi market
diskon seperti ini gitu. Jadi ini ada beberapa koin ya yang gua saranin. Di sini kan pada merah semua nih guys. Nah, kita lihat yang 7 day-nya yang hijau ya. Ini udah gua simpulin ya. Di sini yang pertama itu ada Solana, ini ada di Binance ya. Di sini dia tuh walaupun yang lain merah, dia tuh masih bullish di sini. Itu dengan kenaikan 38% ya. Ini ada beritanya, ada newsnya, itu dia tuh menunjukkan NFT di Korea ya. Tentunya ya pas gua kasih posisi kayak gini, kalian jangan langsung entry ya, tapi tunggu dulu posisi yang bagus. Karena apa? Karena hari ini soalnya udah naik 20%, tunggu koreksi dulu baru boleh entry ya. Terus ada ini mana ya tadi ya, Algorand cukup stabil juga, minggu ini naik 8%, hari ini naik 7% ya. Algo. Terus mana lagi ya tadi terakhir peringkat 80-an. CRV cukup stabil juga, minggu ini dia stabil 4% dan hari ini 9% ya. Nih. Catatannya teman-teman, ini pas gua kasih saran koin jangan langsung masuk kalian, tapi analisa sendiri posisi yang bagus itu kapan, RSI-nya dilihat, stokastiknya dilihat ya, jangan asal gersa-gerusu entry. Sabar intinya untuk menunggu posisi yang bagus untuk entry. Teman-teman sampai sini udah mulai paham atau masih bingung atau ada pertanyaan ya? Buat yang mau gabung grup Telegram, mau diskusi sama gue, boleh banget, silahkan join di grupnya. Mengenai berita-berita news dari kripto ini akan gue bahas di next video ya. Itu ada vote dari Donald Trump, kemudian vote dari China, macam-macam lah. Kampret, emang bingung gue, banyak banget yang nge-vote gitu kan. Yaudah, segitu aja, sekian dari gue.